Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita sudah di pertemuan keempat. Kita akan membahas terkait dengan akuntansi perusahaan jasa, yaitu neraca lajur. Namun nanti juga ada pembahasan mengenai laporan keuangan ya setelah ini. Nah, di pertemuan kemarin yang ketiga, Ibu juga udah bahas ya terkait neraca lajur. Untuk slide-nya ada di pertemuan keempat memang gitu. Neraca lajur untuk secara pengertian atau definisi yaitu suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan, gitu ya. Ini secara definisi. Tujuannya apa sih neraca lajur? Tujuan dari neraca lajur ini mempermudah penyusunan laporan keuangan, ya, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jadi karena di dalam neraca lajur itu terdiri dari daftar neraca saldo, ya, AJP, kemudian juga after AJP, neraca saldo yang setelah AJP, setelah penyesuaian. Kemudian juga ada balance sheet gitu ya, dan income statement-nya. Dan itu mempermudah kita untuk menyusun laporan keuangan bisa bersumber dari neraca lajur. Yang kedua, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat-ayat penyesuaian. Jadi kalau kita lihat di dalam neraca lajur itu makanya ada 10 kolom ya, ada banyak kolomnya. Itu kita bisa melihat kira-kira ada nggak ya kesalahan di AJP sehingga tidak menimbulkan kesalahan kelanjutannya gitu. Kalau misalkan memang ada kesalahan di dalam AJP, kita kan bisa langsung betulin di situ ya, dan juga mengkoreksi di khusus jurnal AJP-nya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Nah, nanti di dalam neraca lajur ini karena ada AJP di kolomnya ya, kemudian juga ada laporan keuangan. Jadi walaupun tidak secara formal kita membuat jurnal penyesuaian, tetapi di situ ada gitu. Jadi bisa juga dengan menggunakan neraca lajur. Nanti kita lihat proses penyusunannya bagaimana sih ya. Yang pertama, kita memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom-kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Nah, kalau misalkan kalian udah membuat nih habis buku besar neraca saldo gitu ya. Habis buku besar kan neraca saldo, baru nanti bikin AJP. Nah, boleh kamu lihat dari neraca saldonya untuk neraca lajur yang neraca saldo kolomnya. Boleh dari neraca saldo yang setelah buku besar. Ya, kalau misalkan tidak membuat neraca saldo setelah buku besar, bisa diambil atau bersumber dari saldo-saldo yang ada di dalam buku besar. Jadi sama aja gitu. Ya, cuman neraca saldo itu kan memudahkan kita untuk memindahkan ke dalam neraca lajur. Kemudian yang kedua, memasukkan AJP atau ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Nah, setelah neraca saldo udah dimasukkan, baru AJP. Gitu. Semua yang ada di AJP dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian, dan ini sering terjadi kesalahan. Ada beberapa akun yang mungkin nggak sempat tercatat nih gitu ya. Ada yang mungkin kesalahannya beberapa jenis. Ada yang akunnya tidak sempat tercatat di AJP,
ada juga yang mungkin ketika memindahkan ada yang nyangkut gitu ya, ada yang nggak sesuai. Terus juga yang ketiga mungkin aja angka yang ditampilkan di dalam neraca lajur ini berbeda dengan angka yang ada di AJP. Jadi itu benar-benar harus teliti ya, harus teliti, hati-hati. Kemudian yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, jadi kita mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau misalkan di neraca saldo, ya itu ada di debit, kemudian ada AJP-nya nih, ternyata ada di kredit, kita harus menselisih, gitu. Kita selisih atau kita kurangin, gitu ya. Tetapi kalau dia ada di kolom yang satu jenis, debit, dan ketemu lagi AJP-nya juga di debit, maka dari itu kita harus menambahkan kedua nominal ini, ya. Begitupun dengan kredit. Ketika neraca saldonya ada di kredit dan AJP ada di kredit, untuk kolom neraca saldo setelah disesuaikan, dia harus ditambah ya dan ditaruh di saldo normalnya, gitu. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom rugi atau laba dan neraca. Nah, setelah itu, setelah memindahkan semuanya, ya, jumlah-jumlahnya, neraca saldo tersebut, kita masukkan, kita bagi mana yang termasuk ke dalam income statement dan mana yang termasuk ke dalam balance sheet atau neraca. Yang kelima, baru menjumlahkan kolom-kolom yang ada di rugi laba ataupun income statement dan kolom-kolom neracanya. Serta kita memasukkan angka laba bersihnya, ya baik itu laba ataupun rugi bersihnya sebagai angka pengimbang ya, ke dalam kedua pasang kolom di atas. Dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut supaya balance. Yang seperti Ibu contohkan kemarin, ya ada di video sebelumnya. Kemudian yang akan dibahas sini, ya ini adalah contoh dari neraca lajur. Ya, contoh dari neraca lajur. Tapi karena ini hanya formatnya saja, tidak berikut dengan nominal dan juga nama-nama rekeningnya, terlihat sangat kecil. Tapi aslinya kalau misalkan kita sudah menambahkan nominal, tentunya akan lebih lebar lagi dari ini, gitu ya. Neraca lajur kita taruh sebagai judul tentunya supaya kita bisa tahu, oh ini neraca lajur kita loh, gitu. Terus Atskia Dekorator itu nama perusahaannya, periodenya jangan lupa tahun-tahun berapa gitu ya, dan dibuatnya per 31 Desember ya. Biasanya memang untuk penutupan buku itu yang di akhir tahun. Kemudian setelah itu buat kita kolom-kolomnya ya, yang terdiri dari nama rekening ya. Kemudian boleh ditambahkan di sini juga boleh ditambahkan nomor ref-nya. Terus ada trial balance atau neraca saldo yang diantaranya ada kolom debit dan kredit. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, adjusting ya. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan ya, after dari ayat jurnal. Kemudian laba rugi, kemudian neraca. Jadi di sini kita punya ada 10 kolom. Kenapa 10? Ya, karena debit kreditnya ada 10, makanya dibilang neraca lajur 10 kolom. Ya. Dengan kolom utama ada 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang akan diisi nominalnya. Jadi kalau 5 kali 2 kan pasti 10. Setelah itu, ini contoh aja ya, ini contoh. Kalau misalkan ada neraca saldo ya, ada neraca saldo Atskia Dekorator, ini nama-nama rekeningnya ya, posisi debit kreditnya, ini contoh. Nah, ini contohnya. Ini neraca saldo lanjutan yang diantaranya ada data penyesuaian yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Ini contoh aja. Nah, nanti kita lihat modul kita ya. Ini ada di pertemuan keempat ya. Kalau dari halaman 14
Pertemuan keempat itu terkait dengan laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, di sini dikatakan berdasarkan data neraca lajur RM Mubarak per 31 Desember, kita buat laporan keuangannya gitu ya, laba rugi, perubahan modal, dan neraca balance sheet. Nah, kemudian tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan data laporan keuangan RM Mubarak per 31 Desember, buat kita suruh bikin jurnal penutupnya di sini ya. Nah, closing entry. Kemudian berdasarkan data neraca lajur dan laporan keuangan RM Mubarak, maka buatlah neraca saldo penutup post closing trial balance. Tuh. Setelah itu baru dibuat jurnal pembaliknya. Nah, Ibu akan memberitahu ke kalian ya. Nah, ini udah informasi beda lagi. Ini udah yang terakhir ya. Jadi pertemuan keempat ini udah yang paling terakhir dari perusahaan jasa. Oke. Nah, ini kita kemarin udah membuat yang namanya neraca lajur. Kalian bisa dilihat di sini apakah kalian sama dengan Ibu ya. Dengan nominal labanya sekian. Nanti kita langsung ke laporan keuangannya ya, Nah ya. Oke, kita laporan keuangan. Ini adalah laporan laba rugi ya yang diminta ya, laba rugi, perubahan modal, neraca. Nah, ini kita bikin ini. Nanti bikin lagi sheet berikutnya. Kalau kemarin kan sheetnya namanya neraca lajur. Terus untuk yang laporan keuangan bikin sheet baru, yaitu laporan keuangan. Judulnya di sini. Kemudian kita masukkan, ya, masukkan. Nah, untuk di laporan keuangan nanti seperti ini bentukannya. Laba rugi itu memuat terkait dengan pendapatan dengan beban. Jadi kita kalau mau menghitung berapa labanya, kita harus mengurangi pendapatan dengan beban-beban yang ada, gitu ya. Nah, karena di sini pendapatannya ada beberapa, tentunya kita harus mentotal terlebih dahulu, ya. Karena ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga, gitu ya. Kita harus mentotal. Nah, kita total dulu pendapatannya. Ya, ini nominal masing-masing dari pendapatan, terus kita total di sini. Kemudian biaya. Nah, biaya juga seperti itu. Kita total dulu semuanya. Karena biaya itu ada macam-macam, ya, bentuknya dan juga jenis-jenisnya. Nah, kita masukkan semuanya biaya-biaya itu ke dalam sini, ya, dimasukkan satu-satu. Dilihat dari mana? Boleh dilihat dari neraca lajur, gitu ya. Karena kalau di neraca lajur ini udah seluruhnya ya dimasukkan. Nah, yang terkait dengan biaya-biaya ya. Nah, ini semua nanti tinggal dimasukkan ke dalam laporan keuangan, biaya-biaya. Ya, ada biaya bahan masakan, ada biaya listrik dan telepon ya, beban iklan atau biaya iklan, gaji. Dan semuanya ya, pokoknya semuanya tentang biaya. Setelah itu, nih yang harus kalian tahu juga. Ketika kita sudah mendapatkan total pendapatan sama total biaya, kita lihat nih, pendapatannya lebih besar nggak dari biayanya? Nah, kalau pendapatannya lebih besar dari biayanya, kan berarti kan di sininya positif bilangannya, ya, bukan minus. Nah, kalau positif, ya, bilangannya itu positif, berarti kita harus menulisnya di sini adalah laba kita, gitu. Kalau di sininya negatif, lebih besar bebannya atau lebih besar biayanya dibanding pendapatannya, berarti di sininya harus kita tulis rugi. Ya, jadi makanya di sini dinamakan laporan keuangannya laba rugi. Kemudian, total dari pendapatan kita kurangi dengan biaya, taruh di sini. Ya, taruh di sini. Setelah itu kita cocokkan coba. Cocokkan nggak benar atau tidak dengan neraca lajur yang kita bikin. Kita cocokkan terlebih dahulu ya dengan neraca lajur yang tadi kita bikin, kan di sini ada laba juga ya, ada labanya.
Kalau sudah cocok, ya. Nah, kalau sudah cocok, berarti udah betul. Ya, udah betul. Terus kita tinggal menginput lagi data yang sudah ada di atas ini, ya. Nanti kita akan input ke laporan perubahan modal di sini. Kita bikin laporan perubahan modal. Nah, setelah itu kita masukkan modal awalnya kita. Nah, modal awalnya kita masukkan. Kita tambahkan dengan laba. Nah, laba yang udah kita cari tadi. Tinggal dipindahin aja ke sini. Tuh. Ya, kemudian kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di sini jadi modal akhirnya kita. Gitu, ya. Kita tambahin terus jadi modal akhir. Setelah itu buatlah neraca RM Mubarak setelah kita membuat perubahan modal. Nah, ini bisa kalian lihat juga dari neraca lajur yang udah kita bikin tadi. Makanya neraca lajur itu banyak banget kegunaannya, ya. Selain daripada yang tadi menginput AJP, mengkoreksi AJP, kita juga bisa melihat neraca di sini karena ada kolomnya. Memudahkan kita ketika kita menginput. Nah, sini di atas, ya, neraca atau balance sheet kita bisa masukkan. Ya. Nah, terdiri dari harta, utang, dan modal di sini nih. Masukkan ke sini, kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu untuk yang aktifannya. Ya, ada yang aktifannya lancar, ada yang aktifannya tetap. Nah, kalau aktifannya lancar, itu terdiri dari sini karena kita akun-akunnya terbatas untuk yang RM Mubarak, jadi yang ada aja tentang aktiva lancar. Itu seperti kas, piutang usaha, piutang lain-lain, perlengkapan usaha, dan iklan dibayar di muka. Namun, untuk yang aktiva tetap, kita juga ada beberapa nih di sini ya, ada tanah, bangunan, kendaraan. Nah, tentunya kalau aktiva tetap, mereka semua punya yang namanya depresiasi, ya, pengurangan tuh, pengurangan dari jumlah awal. Nah, karena di sini ada akumulasi depresiasi, setelah kita kurang-kurangin terlebih dahulu nih, ya. Nah, kita harus kurangin ini nih. Harus dikurangin, bangunan dikurangin, akumulasi depresiasi bangunan, begitu juga dengan kendaraan. Nah, harus kurang-kurangin terlebih dahulu. Baru bisa kita bisa tambahin semuanya. Setelah itu, ya, yang di sini semua, ini ada totalnya, dan kemudian aktiva tetap juga ada totalnya. Sini, baru kita totalkan lagi. Kita tambahkan aktiva lancar dengan aktiva tetapnya. Nah, ini ya. Kita bisa warnain dengan warna lain, warna biru. Nah, kita bisa tambahkan total aktiva lancar dengan aktiva tetapnya, kemudian taruh di total aktiva. Gitu. Ya. Setelah itu pasiva. Pasiva itu apa di dalamnya? Nah, di sini karena di sini terkaitnya hanya ada si utang usaha, ya, dan sewa diterima di muka, otomatis kita masukkan, ya. Jadi untuk RM Mubarak ini laporan keuangannya masih yang benar-benar nggak terlalu rumit. Akun-akun yang ada juga belum melebar kemana-mana, belum jauh gitu ya, masih yang sederhana. Jadi pasifanya masih cuman ada 3 sama plus modal gitu ya. Nah, untuk yang hutang itu terdiri dari hutang usaha. Nah, ini kita total juga nggak? Iya, betul. Ya, kita harus total semua yang ada di pasifa. Jadi semuanya kita masukkan satu-satu, bersumbernya juga sama dari neraca lajur, ya. Kemudian kita totalkan. Nah,
Sekarang, setelah kita totalkan, aktiva udah kita totalkan, pasiva udah kita totalkan, kita harus lihat, kita bandingkan antara yang aktiva dengan yang pasiva nih. Gitu. Balance atau tidak? Sama atau enggak? Ternyata sama. Kalau misalkan tidak sama, kamu harus lihat lagi. Ya, lihat lagi di sininya. Adakah yang kurang gitu? Ada yang kurang input atau tidak? Kemudian nominalnya udah benar. Untuk di pasiva, karena di sini cuman ada hutang usaha, sewa diterima di muka, dan juga modal, kita masukkan itu saja. Karena untuk RM Mubarak ini akunnya nggak semua ada gitu ya. Jadi hanya akun-akun tertentu aja yang ada. Dan ini masih tergolong ke dalam akuntansi yang sederhana karena ini adalah perusahaan jasa. Jadi akun di dalam neraca memang nggak terlalu banyak. Nah, untuk yang total aktiva, setelah kita tambahkan, kita bandingkan dengan total pasifanya. Nah, kalau misalkan dia udah balance, berarti ini udah bener gitu ya. Nah, jangan lupa untuk memasukkan modal yang udah tadi kita cari. Yang udah kita cari tadi di laporan perubahan modal, bukan modal yang ada di awal ya. Kemudian kita lanjut ke jurnal penutup dan pembalik. Untuk yang modul kita ini, memang kita disuruh untuk di sini ya, untuk sekalian mengerjakan post closing trial balance and reserve journal for service company. Nah, setelah itu makanya kita harus bikin di sini dengan sheet yang berbeda. Jadi jurnal penutup dan pembalik kita punya sheet yang berbeda gitu ya, supaya memudahkan kita juga untuk mengetahuinya. Jangan dijadikan satu dengan laporan keuangan. Untuk di jurnal penutup, ini untuk menutup akun-akun tertentu ya, jadi nggak semua memang ya, untuk menutup akun-akun tertentu aja. Nah, yang akan kita tutup rekeningnya, sini, kita akan menutup rekening pendapatan ke rekening laba rugi, ya, yang diantaranya yaitu adalah pendapatan usaha, ada pendapatan sewa, ada pendapatan bunga. Nah, jadi yang kita pengen tutup itu ada akun pendapatan, ya, kemudian beban, dan juga rekening laba ruginya, ya, labanya. Jadi yang ada di dalam jurnal penutup ini itu yang ada di laporan keuangan laba rugi. Sumbernya dari situ. Kita bisa lihat berapa pendapatannya, pendapatan usahanya, sewanya, pendapatan bunganya. Nah, kemudian itu ada di debit. Kemudian untuk yang ada di kreditnya kita bisa taruh laba rugi, ya, dengan total semuanya. Setelah itu kita mau menutup akun biaya nih. Semua yang ada di biaya kita masukkan. Tapi di sini berbedanya, kalau tadi biaya ada misalkan adanya di debit, kita taruh di kredit, jadi kebalikannya. Begitu juga dengan pendapatan. Ya, laba rugi terlebih dahulu, baru biaya-biaya ataupun beban. Nah, semua yang biaya-biaya itu, biaya-biaya kita masukkan, totalnya dari biaya-biaya ini, masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Disum semuanya, ditambahkan semuanya. Setelah itu baru kita menutup rekening modal. Nah, modal yang kita dapetin tadi kita tulis laba di debit, terus modal di kredit, ya. Sesuaikan dengan yang ada di laporan keuangan. Nah, masukkan ya yang ada di laporan keuangan, ini juga sama, harus disamakan ya, harus balance dengan yang ada di laba. Nah, udah gitu baru kita tambahkan, ya, kita tambahkan ke bawah, karena ini laba berarti dia adanya di debit ya. Tuh. Kita tambahkan ke bawah semua juga. Nah, antara debit sama kredit kita harus lihat dia balance atau tidak, ya. Debit sama kredit harus balance. Nah, setelah itu baru kita membuat jurnal pembalik.
Nah, nih ya, jurnal pembalik. Jadi jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Nah, untuk jurnal pembalik itu juga hanya akun-akun tertentu aja yang harus dibalik ya. Karena di sini juga yang ada yang harus diberikan penanganan untuk jurnal pembalik hanya ada 3 ya, makanya kita masukkan di jurnal pembaliknya juga cuma ada 3 nih ya, yaitu dengan memasukkan sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka yang kita lihat, kita boleh lihat dari neraca lajur. Ya, sini, boleh dari sini. Atau mau langsung lihat dari laporan keuangan. Ya. Boleh. Sama saja nominalnya, gitu. Nah, masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, ya. Kemudian, karena sewa diterima di muka, ada di debit, ya. Yang di kreditnya, kita kan harus balance juga kan. Di kreditnya ada pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa kita masukkan ke kredit nanti. Dengan nominal yang sama dengan si sewa diterima muka. Nah, setelah itu kita mau membalik akun biaya iklan. Nah, kita boleh juga lihat dari AJP. Ya, boleh lihat dari AJP, boleh lihat dari neraca lajur. Ya, boleh. Itu sama aja, nominalnya sama. Nah, masukkan biaya iklan. Nah, biaya iklan dan iklan diterima di muka. Nah, semua yang diterima di muka di sini kita bisa balik ya. Dan juga untuk bunga juga demikian. Ya, yang ada di AJP boleh kita bersumber dari AJP boleh ya. Piutang bunga. Nah, atau mau dari neraca lajur boleh juga kita masukkan pendapatan bunga. Nah, untuk slide-nya terkait dengan jurnal penutup sama pembalik, ini nanti akan ada di slide selanjutnya, ya. Ada di slide selanjutnya, pertemuan ke-5. Nanti dibahas di pertemuan ke-5, karena nanti ini ya, terkait dengan penyusunan laporan keuangan, tahap akhir, itu semua ada di sini di pertemuan ke-5. Nanti pertemuan depan baru kita bahas itu, ya, kita bahas itu. Nah, kemudian kita balik lagi di sini. Setelah kita membuat jurnal pembalik, ya, ini boleh nanti di seperti tadi ya, kayak gini, disam ke bawah gitu boleh. Buat untuk mengetahui aja balance atau tidaknya. Kemudian neraca saldo setelah penutupan. Nah, kita mau penutupan buku. Ya, penutupan buku. Kita mau membuat neraca saldo yang nanti akan dijadikan patokan untuk selanjutnya. Kita bisa memasukkan akun-akun yang udah dibuka ya, yang sudah ada sebelumnya di sini. Mulai dari kas kita masukkan, kemudian piutang usaha, piutang lain-lain, piutang bunga, perlengkapan, iklan dibayar di muka, tanah, bangunan, akumulasi depresiasi bangunan, kendaraan. Nah, ini semua sampai dengan modal. Tapi ini hanya ada yang ada di dalam neraca aja. Gitu. Ya. Jadi selebihnya itu tidak masuk ke sini tapi masuknya ke jurnal penutup. Ya. Kalau misalkan pendapatan sama beban itu dia tidak masuk ke dalam daftar yang setelah penutupan buku. Jadi kita
mengenal yang namanya akun-akun real ya. Nah, kita bisa bersumber dari laporan keuangan atau dari neraca lajur. Nah, itu juga boleh. Makanya manfaat neraca lajur ini banyak sekali. Ya, bisa bersumber dari sini juga. Karena enaknya kalau ngeliat dari neraca lajur itu, kita bisa ngelihat neraca saldonya, bisa ngelihat akun-akun yang ada di neraca, gitu ya. Nah, baru nanti setelah kita masukkan seluruhnya, ya, kecuali pendapatan beban laba, ya, itu masuk semua ke jurnal penutup. Kita tambahin semuanya di sini, debit dan kreditnya. Ya, itu juga harus balance, harus dilihat apakah balance atau tidak. Kalau misalkan kalian menemukan perbedaan gitu ya antara debit dengan kredit, kalian bisa balik lagi ke tahap sebelumnya. Gitu. Ya, jadi kalau mau ngelihat ada kesalahan, itu coba satu tahap sebelumnya. Ya, loncat jangan loncat ke depan tapi loncat ke belakang gitu. Nah, satu tahap sebelumnya itu apa? Nah, kamu membuat apa? Kalau misalkan AJP-nya salah, terus tidak dibenerin di neraca lajur gitu ya, nggak dibenerin di neraca lajur, dia akan berlanjut ke laporan keuangan. Dia akan berlanjut ke sini. Nah, kalau misalkan salah, berarti harus melihat step sebelumnya. Step sebelumnya itu apa? Kalau misalkan kamu merasa sudah betul yang kamu kerjakan, step sebelumnya lagi. Jangan-jangan dari awal kamu salah nginput datanya gitu. Ya, bisa jadi pada saat menginput jurnal itu ada kesalahan. Ya. Jadi begitulah kalau misalkan kita menemukan perbedaan ya antara debit kredit atau perbedaan hal lain yang mungkin harusnya sekian tapi kok nggak sekian gitu. Nah, itu bisa kita koreksi dengan cara melihat tahap sebelumnya. Jadi nggak perlu panik ya. Apalagi kalau kita sedang menggunakan Excel. Ketika nominal itu berubah, nanti kan akan merubah semuanya juga. Kalau kita benerin, kita nggak perlu benerin satu-satu. Kita hanya membenarkan yang memang itu salah kita input aja gitu. Misalkan kita salah input nominal, kadang orang input misalkan yang kebaca 8 jadi 3 yang kita input, atau mungkin kurang 0 aja bisa jadi salah nominalnya gitu ya. Jadi hati-hati memang untuk mengerjakan seperti ini. Mengerjakan yang namanya laporan keuangan itu bukan sekedar dia harus pintar, hitung-hitungan, semua hitungan toh juga udah ada aplikasinya gitu ya, udah bisa. Tapi gimana kita cara menginputnya supaya kita teliti gitu. Karena kalau yang namanya akuntansi ya dia salah dari awal, akan salah semuanya gitu. Nah, ini adalah step terakhir gitu ya, step terakhir dari yang namanya akuntansi perusahaan jasa RM Mubarak. Nanti untuk selanjutnya itu kita udah akan mengenal yang namanya perusahaan dagang. Nah, Ibu harapkan kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, tolong ditanyakan di grup ya, gitu ya, ditanyakan di grup, bisa pada saat pembelajaran, pada saat perkuliahan gitu. Kalau misalkan kamu tidak bertanya pada saat pembelajaran, ya Ibu susah juga untuk menjawabnya. Kenapa? Karena kan Ibu ngajar juga bukan di satu kelas ini aja gitu ya. Ibu setiap hari ada kelasnya masing-masing. Nah, Ibu akan konsen pada saat ya Ibu memang ada di kelas itu. Nah, karena yang mau WA itu banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan memang mau
ada yang ditanyakan, makanya Ibu selalu bilang ada yang mau dibahas nggak, ada yang mau didiskusikan nggak, kita bisa diskusikan di jam belajarnya kalian gitu. Kalau jam belajarnya kalian itu adanya di hari Senin pagi, ya jam segitu yang kita akan bahas ya gitu. Karena nanti untuk di hari-hari lain Ibu juga punya kesibukan sendiri, kesibukan yang lain untuk mengajar juga di mapel-mapel ataupun mata kuliah yang lain gitu. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, nanti dibaca saja untuk tugasnya itu adalah yang tadi Ibu bilang, menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, tinggal dilihat aja di sini pertemuan keempat. Ya. Nanti untuk pertemuan kelima baru Ibu akan membahas seputar dengan si slide-nya gitu ya, si slide-nya untuk akuntansi perusahaan jasa yang laporan keuangan dan jurnal penutup kembali gitu. Nah, terus mungkin minggu depan juga akan Ibu kasih tahu terkait dengan informasi-informasi tentang akuntansi perusahaan dagang. Ya, ini contohnya multimedia teknologi company gitu ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.